kalau menurut saya saat ini penyebab utama untuk kecemasan dan stres yang saya alami berasal dari tekanan akademik yang terus meningkat. Terus juga tuntutan untuk mendapatkan nilai yang baik, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta juga ekspektasi dari diri saya sendiri dan lingkungan yang membuat saya terasa terbebani. Saya juga merasa takut gagal dan khawatir tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan baik oleh dosen maupun diri saya sendiri. Perasaan ini semakin kuat ketika jadwal perkuliahan padat dan beberapa tugas datang secara bersamaan, sehingga saya itu merasa tidak memiliki waktu untuk bernafas, untuk healing atau beristirahat sejenak. Untuk kecemasan akademik sendiri sangat memengaruhi kinerja saya nih Bu di kelas maupun dalam menyelesaikan tugas. Saat perkuliahan berlangsung, saya sering kesulitan untuk fokus karena pikiran saya itu dipenuhi dengan kekhawatiran tugas berikutnya atau ujian yang akan datang pada nantinya. Terus juga akibatnya saya tidak bisa menyerap materi dengan optimal ketika mengerjakan tugas. Saya lebih cenderung untuk menunda karena merasa cemas gitu, cemas terlebih dahulu, takut hasilnya nanti gimana atau tidak maksimal. Untuk hal ini justru membuat saya agak sedikit tertekan ketika tenggat waktu itu sudah semakin dekat. Jadi dan juga pekerjaan tugas yang ini tuh, tugas dari kuliahnya itu belum selesai. Nah, jadi sejak mengalami kecemasan akademik tersebut, saya juga menyadari nih Bu adanya perubahan dalam pola tidur, makan, dan aktivitas sehari-hari saya. Saya juga sering begadang atau tidur larut malam karena harus mengerjakan tugas atau karena pikiran saya sulit untuk tenang. Waktu tidur yang tidak teratur membuat saya merasa lelah sepanjang hari. Terus juga pola makan yang tidak terkontrol. Terus juga terkadang saya kehilangan nafsu makan. Tetapi di waktu lain kadang juga makan tuh jadi pelarian saya untuk stres, jadinya makannya berlebihan gitu. Terus juga selanjutnya aktivitas yang sebelumnya saya nikmati seperti olahraga atau bersosialisasi kini sering saya abaikan karena kayak saya tidak punya waktu ataupun energi buat hal itu. Selanjutnya dalam menghadapi kondisi ini, saya merasa dukungan sosial yang saya miliki masih belum sepenuhnya cukup. Terus kayak teman saya sebenarnya memberikan perhatian, namun saya masih merasa ragu untuk menceritakan apa yang saya rasakan secara mendalam. Saya takut dianggap lemah atau berlebihan gitu. Dari pihak fakultas, saya mengetahui adanya layanan akademik atau konseling, tapi masih ada rasa sungkan dan takut untuk memanfaatkan bimbingan akademik atau konseling tersebut. Terus juga akibatnya itu saya jadi sering merasa menghadapi masalah ini sendirian, meskipun sebenarnya ada orang-orang di sekitar saya. Ketika menghadapi tugas, ujian yang tenggat waktunya yang ketat, perasaan yang muncul adalah cemas, panik, dan tertekan. Jantung saya tuh berdebar-debar cepat gitu, konsentrasi, dan muncul pikiran negatif seperti takut gagal, tidak mampu, terus juga kurang produktif gitu. Jadi karena terlalu fokus, jadi ada rasa takut dibandingkan pada solusi atau langkah yang harus diambil ke depannya. Terus juga saya menyadari bahwa mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas antara studi dan kegiatan pribadi. Saya sering merasa bingung harus dimulai dari mana ini, terutama ketika semua tugas terasa sama pentingnya. Akibatnya waktu yang seharusnya bisa dilakukan dengan efektif justru terbuang karena overthinking dan rasa cemas yang saya alami. Hal ini membuat keseimbangan antara kehidupan akademik dan pribadi menjadi sedikit terganggu gitu ya.
Selanjutnya ada, selain saya pernah sering merasa cemas untuk bertanya kepada dosen atau teman-teman saya, jadinya saya tidak memahami materi tersebut, jadi kurang mengerti. Ada rasa takut, terus juga takut dianggap, ih gak mampu anak ini ya, gak mampu untuk memahami kompetensi tersebut. Terus juga malu karena merasa tertinggal. Terus juga saya khawatir dengan pertanyaan saya itu dianggap sepele. Terus juga rasa takut ini membuat saya memilih diam dan mencoba memahami diri sendiri aja, meskipun akhirnya justru menambah kebingungan dan juga stres saya. Selanjutnya untuk secara keseluruhan, kecemasan akademik yang saya alami tidak hanya berdampak pada prestasi belajar, tetapi juga pada kondisi fisik, emosional, sosial budaya saya. Jadi sosial saya itu kayak jadi takut, jadi segan untuk bertanya. Jadi melalui refleksi ini saya menyadari bahwa penting bagi saya untuk mulai mengenali batas kemampuan diri, kayak belajar mengolah waktu yang lebih baik, manage waktu yang baik, terus juga berani untuk mencari dukungan dan bantuan ketika merasa capek, kewalahan gitu. Dengan begitu, saya berharap dapat menghadapi tuntutan akademik dengan lebih sehat dan seimbang. Jadi melalui proses refleksi yang saya lakukan, saya mulai memahami bahwa kecemasan akademik bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari akumulasi tekanan yang terus-menerus saya rasakan ketika tuntutan akademik datang silih berganti tanpa jeda yang cukup. Saya sering mengabaikan kondisi diri saya, seperti saya terlalu fokus untuk pada target dan hasil akhirnya, hingga lupa bahwa saya juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi baik secara fisik maupun mental. Saya juga menyadari bahwa cara saya memandang kegagalan turut berperan besar dalam memperkuat kecemasan yang saya alami. Saya sering menganggap kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan, bukan sebagai bagian dari proses belajar. Pola pikir ini juga membuat saya semakin takut untuk mencoba dan mengambil resiko. Saya khawatir hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Akibatnya, jadi saya itu sering merasa terjebak dan lingkaran perfeksionisme yang melelahkan, di mana saya menuntut diri sendiri untuk selalu tampil sempurna meskipun hal tersebut tidak realistis. Terus juga di sisi lain, tekanan akademik juga mempengaruhi cara saya berinteraksi dengan lingkungan sekitar, menjadi lebih mudah menarik diri, terus mengurangi komunikasi dengan teman, lebih sering menyendiri. Saya merasa sulit untuk menikmati momen kebersamaan karena pikiran saya itu terus tertuju pada tanggung jawab akademik yang belum selesai gitu. Hal ini juga secara langsung membuat saya merasa semakin terisolasi, pandangan dukungan sosial yang sangat saya butuhkan dalam menghadapi tekanan tersebut. Namun seiring jalannya waktu, saya mulai menyadari pentingnya mengenali dan menerima kondisi diri sendiri. Saya belajar bahwa mengakui rasa lelah, cemas, dan tertekan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kesadaran diri sendiri gitu. Dengan menyadari hal tersebut, saya mulai mencoba melakukan perubahan kecil seperti menyusun jadwal belajar yang lebih realistis, terus juga memberi jeda istirahat di sela-sela aktivitas kuliah gitu. Terus juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika hasil yang saya peroleh itu tidak sesuai dengan harapan saya. Saya juga mulai memahami bahwa mencari bantuan bukanlah hal yang memalukan, berbicara dengan teman yang saya percaya, terus juga berbagi cerita dengan keluarga, atau mempertimbangkan untuk memanfaatkan layanan konseling di kampus merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan mental saya sendiri. Dengan berbagi beban yang saya rasakan menjadi sedikit lebih ringan, dan saya merasa tidak lagi menghadapi semuanya sendiri. Untuk kedepannya,
saya berharap dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan dunia akademik. Saya ingin belajar untuk menikmati proses belajar, bukan hanya terpaku pada hasil akhir. Saya juga ingin lebih berani menyampaikan kesulitan yang saya hadapi, baik kepada dosen maupun teman sekelas, agar saya dapat berkembang dan belajar dengan lebih optimal lagi. Terus juga melalui pengalaman ini saya menyadari bahwa keseimbangan antara tuntutan akademik dan kesejahteraan diri adalah hal yang sangat penting, dan menjaga kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sebagai seorang mahasiswa. Dengan kesadaran dan langkah-langkah kecil yang terus saya upayakan, saya berharap dapat menghadapi kecemasan akademik dengan lebih bijak dan penuh penerimaan, serta menjalani masa perkuliahan sebagai proses pembelajaran yang tidak hanya untuk kemampuan intelektual, tetapi juga kedewasaan emosional dan ketahanan diri kita sendiri. Terima kasih, Bu.